Maju begini jelek. Mundur. Kayak tadi aja Pak. Sini. Oke, halo semuanya, kembali lagi dengan podcast dari KPPN Ternate Termos, Ternatemo, Sapa-Sapa. Nah, hari ini kebetulan yang dapat gilirannya ada dari seksi pencarian dana nih teman-teman. Dan hari ini kita kedatangan narasumber yang pasti teman-teman udah kenal semuanya ya. Ya, ini beliau adalah Bapak Rudi Iskandar selaku Kepala Seksi Pencairan Dana. Nah, bagaimana kabarnya Pak Rudi? Baik. Alhamdulillah. Iya. Nah, kalau dengar tentang seksi pencairan dana di akhir tahun gini, pasti teman-teman langsung kepikirannya tentang aturan langkah-langkah akhir tahun nih. Itu kan udah mendekati akhir tahun juga ya teman-teman. Nah, kebetulan beberapa waktu lalu sudah muncul Perdirjen nomor 13 tahun 2024 tentang langkah-langkah dalam menghadapi akhir tahun anggaran 2024 atau biasanya teman-teman lebih kenal dengan sebutan LLAT 2024. Nah, Pak Rudi, mungkin di sini kan ada nih teman-teman yang baru pertama kali dengar tentang LLAT. Mungkin bisa tolong dijelaskan lebih dulu Pak, LLAT itu apa dan tujuan dibuatnya ini untuk apa? Oke, baik. Terima kasih Sobat Termos semuanya di seluruh mitra kerja atau istilahnya khalayak publik ya. Karena Termos ini formatnya di-share ke laman YouTube KPPN Ternate. Nah, sekarang ini kita di bulan November teman-teman. Jadi mungkin APBN kita ini dinikmati oleh masyarakat, oleh Satker, dan misalnya oleh supplier yang terkait dengan penyaluran APBN. Nah, di akhir tahun kebijakan dari Ditjen Perbendaharaan tadi sudah menerbitkan Perdirjen nomor 13 2024 sebagai kebijakan dalam mengatur langkah-langkah akhir tahun. Nah, di dalam periode langkah-langkah akhir tahun itu dimulai dari Oktober, November, dan Desember. Nah, ini kita menjelang akhir tahun nih teman-teman. Di Desember itu jumlah SPM atau jumlah pencairan dana itu sangat luar biasa, sehingga itu membutuhkan pengaturan sehingga jangan sampai nanti teman-teman Satker atau teman-teman stakeholder yang terkait terlewatkan atau itu diatur sebagaimana di Perdirjen tersebut agar ini kalau bisa diandaikan itu ya, ibarat kita melihat ilustrasinya seperti mudik lebaran. Nah, itu SPM itu jumlahnya luar biasa, semuanya juga pencairan atau pengajuan tagihan itu ke KPPN naik sehingga perlu diatur gitu ya. Jadi filosofinya seperti itu. Kemudian yang kedua juga dalam LLAT itu kita mengatur batas-batas tertentu agar Satker itu dalam nanti melakukan pertanggungjawaban keuangan negara itu tidak terlewati gitu ya, sehingga laporan keuangannya nanti bisa diselesaikan dengan baik, dari pelaksanaannya juga sudah selesai gitu ya, seperti itu. Ya, jadi untuk LLAT ini memang muncul karena meningkatnya intensitas pengelolaan keuangan negara ya Pak, di KPPN keterutama di Satker. Nah, karena LLAT ini kan mencakup hampir seluruh proses pengelolaan keuangan negara ya Pak, itu dari mulai penganggaran kemudian sampai dengan pertanggungjawabannya. Nah, apalagi jika dilihat dari salah satunya itu ada urgensi penyelesaian pekerjaan perikatan kontrak ya Pak. Ini kan sangat penting, jadi Satker tentunya harus memperhatikan tanggal-tanggal terkait perikatan kontrak ini karena ada pertanggungjawaban yang harus diselesaikan dengan pihak ketiga. Nah, karena jenis belanja ini kan termasuk penting ya Pak, mungkin bisa dijelaskan sedikit terkait aturan LLAT terhadap belanja kocak uang tersebut? Ya baik, mungkin saya juga mengurai dulu ya teman-teman ya. Jadi dari kebijakan LLAT ini di akhir tahun tuh diatur baik itu belanja pegawai, belanja barang, kemudian belanja modal atau yang biasanya
terkait dengan kegiatan kontraktual ya di Satker ya. Jadi kapan itu diajukan ke KPPN, tanggal berapa itu ada batasan-batasannya, sehingga nanti ketertiban ini diharapkan tidak menghasilkan pelaksanaan anggaran yang baik, lebih baik gitu ya. Nah, filosofinya di triwulan 4 itu ya dari Oktober sampai Desember ini periode penting gitu ya, makanya diatur khusus agar kita tidak melewati ke tahun berikutnya 2025 gitu kan. Jadi karena tadi filosofinya tiba 1 tahun. Kemudian untuk kontraktual ya, misalnya ada pekerjaan-pekerjaan yang telah dikontrakkan dengan waktu penyelesaian kontrak itu sampai dengan akhir tahun ya. Kalau bilang istilah akhir tahun tuh di bulan Desembernya nanti nih teman-teman. Jadi sudah mau nggak mau proyek itu juga wajib selesai dan dibayar tepat waktu, sehingga pengajuan SPM kontraktual ini diatur tuh kapan, tanggal-tanggalnya, dan itu kita sudah lakukan sosialisasi juga ke Satker gitu ya. Jadi bedanya dengan periode yang sebelumnya atau di luar periode LLAT itu normal gitu ya. Misalnya kalau kontrak itu dari proses berita acara prestasi itu sampai menjadi proses pengajuan SPM itu dibatasi sampai 15 hari kerja sudah diajukan ke KPPN gitu ya. Nah ini kalau dengan LLAT maka itu khusus kapan diajukan, ada tanggal-tanggal tertentu yang tidak lagi normal lagi tanggalnya gitu. Jadi memang Satker ini harus memperhatikan baik-baik ya Pak untuk tanggal-tanggal penting ini. Nah, apabila misalkan Satker sudah memperhatikan tanggal, tapi ternyata ada satu SPM yang tertolak itu Pak, tapi Satker tidak memperhatikan kembali batas-batasnya, dan jadi terdapat keterlambatan. Kalau seperti itu, apakah nanti Satker akan berdampak pada pengelola keuangannya atau bagaimana? Dengan adanya kebijakan ini, maka Wasabun ya sebagai aturan administratif di LLAT ini berhak menolak gitu ya, menolak atas pengajuan SPM, sehingga ini dilakukan agar Satker itu menjadi lebih tertib. Nah, nanti bagaimana prosesnya silakan nanti teman-teman Satker itu koordinasi gitu ya. Di zaman yang sudah modern ini, dan saya kira juga teman-teman Satker dan KPPN baik di kami juga sudah punya ini nih jalur komunikasi gitu kan ya. Nah itu mohon diperhatikan betul bahwa aturan ini atau tanggal-tanggal penting ini dimonitoring gitu ya. Kita juga sudah pakai aplikasi. Terus kita juga sudah istilahnya dimonitoring sistemnya oleh kantor pusat. Kita juga tidak punya wewenang untuk merubah gitu kan. Jadi semua apapun yang kita lakukan di sistem pengelolaan keuangan negara ini terpantau gitu ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan oleh Satker. Yang gitu teman-teman, jadi kan untuk LLAT ini semuanya sudah terangkum ya untuk tanggal-tanggal pentingnya. Bahkan untuk teman-teman yang sempat mengalami penolakan itu dari KPPN juga memberikan batas waktu lagi ya Pak, diberi kesempatan lagi untuk betul, ada periode perbaikannya. Iya, nah itu kan, jadi karena sudah ada batas-batasnya, ayo teman-teman perhatikan lagi untuk tanggal-tanggalnya, jangan sampai untuk terlewat ya. Dan kemudian nih Pak, kalau untuk tadi kan kita sudah membahas ya terkait aturan LLAT kontrak yang mana kalau saya lihat di Perdirjen 13 ini pengaturan tanggal-tanggalnya itu hanya sampai BST untuk tanggal 23 Desember ya Pak. Iya betul itu. Nah kemudian bagaimana kasusnya kalau Satker memiliki kontrak, terutama ini kan biasanya kalau kontrak konstruksi itu kan penyelesaian pekerjaannya kadang tidak tentu ya Pak. Nah kalau penyelesaiannya ini baru selesai setelah tanggal 23 Desember sampai dengan akhir tahun, apakah DJPB memiliki pengaturan tersendiri untuk kontrak tersebut? Ya baik,
Jadi kalau di batas-batas waktu SPM kontraktual itu memang sampai dengan 23 Desember tahun ini. Nah, di sini memang ada gap atau ada potensi ada proyek yang dimiliki Satker itu sampai dengan 31 Desember gitu kan ya. Jadi ketika ada perikatan dengan tanggal penyelesaian sampai dengan 31 Desember, itu zaman dulu itu ada proses bank garansi gitu ya, bank garansi. Namun di mulai tahun lalu nih 2023 sampai dengan tahun ini juga masih berlaku ada PMK 109 nih teman-teman. Jadi ini adalah mekanisme pelaksanaan pembayaran di akhir tahun. Nah itu ada salah satu opsi. Memang opsinya ada beberapa. Ada yang dengan opsi RPATA atau dengan dilanjutkan ke tahun depan, gitu, atau dengan tunggakan, gitu ya. Jadi beberapa opsi ini memungkinkan, gitu ya. Namun kalau dengan PMK yang baru 109 ini yang dipilih opsinya, bahwa nanti Satker ketika berkontrak dengan pihak ketiga, misalnya CV, PT gitu ya, firma dan lain-lain, itu yang berkontrak sampai dengan tanggal 31 Desember, nah itu diberikan kesempatan nih, silakan mengerjakan atau menambah pegawai, menambah material sampai benar-benar barang atau jasa itu benar-benar BAST atau istilah di berita acara prestasi pekerjaan itu benar-benar 100% sesuai dengan kontraknya gitu kan. Namun di sini ketika waktu itu dalam batas terakhir tanggal 23 itu tidak dapat dipenuhi, artinya penyedia itu berjanji, Pak ini saya yakin di tanggal 30 selesai. Nah ketika opsi Satker itu memilih dengan RPATA. Nah, RPATA ini istilahnya adalah rekening penampungan akhir tahun. Nah, di PMK 109 ini dikenalkan satu istilah rekening penampungan akhir tahun. Nah, rekening penampungan akhir tahun ini dibuat oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan ya untuk memudahkan penyedia nih, sudah tidak perlu lagi membuat bank garansi. Namun dengan adanya mekanisme PMK 109 tadi, itu Satker dan penyedia komitmen bahwa akan menyelesaikan sampai dengan tanggal selesainya itu. Nah, ketika itu terjadi komitmen, maka diatur dalam PMK 109 itu ada SPM penampungan. Jadi dananya itu ditampung pada rekening RPATA. Nah, di rekening RPATA ini ketika nanti sudah waktu kita berjalan ke tanggal 30 atau di periode 23 sampai tanggal 31 Desember itu terjadi berita acara penyelesaian pekerjaan, maka ada SPM pembayaran. Nah, SPM pembayaran ini dari RPATA yang tadinya kan diisi ya teman-teman, rekening RPATA itu diisi dari SPM penampungan, kemudian konfirmasi dengan BAST tadi, diajukan lagi SPM pembayarannya dari rekening RPATA, jadi membayar ke penyedianya. Jadi ini sesuai dengan prinsip keuangan negara bahwa setiap pembayaran itu perlu wajib ada berita acara prestasinya. Nah, ada prestasi pekerjaan dibayar. Nah, rekening RPATA ini rekening milik pemerintah. Jadi uang itu tidak keluar dari istilahnya kas umum negara atau pemerintah jika tidak ada prestasi. Nah, jadi ini sudah normal teman-teman. Kemudian bagaimana nanti kalau ada gap penyelesaian, misalnya ada selisih nih. Nah, itu ya selisihnya nanti dinihilkan. Artinya uang itu dari rekening penampungan menjadi statusnya kembali ke rekening kas negara karena
prestasinya tidak selesai 100% misalnya ya. Jadi seperti itu. Jadi opsi PMK 109 ini adalah untuk berita acara atau target penyelesaian pekerjaan yang diantara batas terakhir itu, setelah batas terakhir SPM kontraktual tadi tanggal 23 sampai 31. Nah, satu lagi PMK Erpata ini ketika itu masih ada kemungkinan nih itu dilanjutkan di tahun berikutnya, ya boleh dengan PMK ini, namun ada syarat-syaratnya lagi. Gitu. Ya, jadi untuk Erpata ini mengatur tentang tanggal-tanggal BST yang mungkin baru diselesaikan setelah tanggal 23 Desember ya. Yeah. Jadi sistemnya ini Satker itu melakukan penampungan saldo rekening atas kontrak tersebut di namanya rekening Erpata ya Pak. Yeah. Nanti baru setelah ada BST atau ada prestasi dari pekerjaan tersebut, nanti Satker bisa mencairkan rekening tersebut ke pihak ketiga. Nah, mungkin tadi ya Pak ada yang menarik ya, karena tadi kan ada yang namanya diberikan kesempatan ke tahun berikutnya. Yeah. Nah, pemberian kesempatan ini apakah mungkin ada batas-batas waktunya juga ya Pak? Atau Satker bisa terus mengajukan selama kapan saja pekerjaan tersebut selesai? Ya, baik. Ketika kita bicara kemungkinan lagi ya, potensi yang lebih lebih istilahnya kalau kita bilang resiko pekerjaan konstruksi atau resiko pekerjaan kontraktual itu kan ya terlambat lagi. Misalnya tadi sudah ada kontrak dengan target 31 Desember namun tidak selesai juga nih. Nah, di sini ada opsi lagi, memang di PMK Erpata ini selain tadi menampung untuk pekerjaan yang diselesaikan di periode terakhir setelah batas akhir SPM kontraktual, satu lagi adalah mencakup kelanjutan pekerjaan setelah tahun anggaran berakhir. Jadi ketika tahun anggaran tadi saya sampaikan bahwa tahun anggaran 2024 ini adalah 1 Januari sampai 31 Desember nih teman-teman. Jadi ketika sampai batas akhirnya 31 Desember ini belum selesai pekerjaannya, maka di situ ada syarat-syarat nih, boleh dilanjutkan dengan mekanisme Erpata, namun ada syarat-syaratnya, misalnya bahwa untuk konstruksi fisik itu harus 50%. Kemudian ini artinya bangunan atau hasil dari pengawasan itu menurut penilaian pengawasan sudah disepakati di atas atau minimal 50%. Kemudian kontraknya ini ditandatangani 30 November. Jadi kalau kontraknya 1 Desember nggak boleh gitu ya. Jadi kontraknya harus sebelum 30 November. Kemudian perpanjangannya itu maksimal 90 hari. Hari kalender nih teman-teman ya. Artinya tergantung dari batas penyelesaian awalnya nih. Bisa jadi kontraknya ini berakhir di tanggal 27, 28 kontrak yang pertama nih teman-teman. Nah, ketika disetujui maka perpanjangannya dihitung dari tanggal akhirnya, bukan dari tanggal 31 terus tanggal 1 Januari dan seterusnya, tapi setelah tanggal akhir kontrak yang pertama itu. Ya, artinya dia janji yang pertama itu kan misalnya tanggal 28 gitu ya. Berarti mulai diperpanjang itu 29 dan seterusnya. Jadi nanti ketika berjalannya perpanjangan misalnya sudah dikasih kesempatan itu sudah nggak bisa, nah misalnya gagal lagi nih, janjinya meleset lagi, nah udah nggak bisa nih. Artinya dengan adanya PMK ini sudah sangat memudahkan, tadi sudah nggak perlu lagi buat bank garansi, terus hanya administratif dipenuhi di Satker dan penyedia harus komitmen menyelesaikan. Kemudian kapan dia sanggup itu harus dievaluasi bersama KPA, bersama PPK gitu ya. Kapan sanggupnya.
Kemudian ketika perpanjangan juga maksimal 90 hari. Jadi perpanjangannya pertama maksimal 50 hari kalender, kemudian keduanya 40. Tapi kalau langsung ngambil 90 juga boleh. Jadi itu tergantung ini nih teman-teman, kesepakatan atau penilaian dari KPA atau PPK gitu ya. Dan mereka bisa menetapkan itu juga dengan adanya konsultan pengawas yang menilai gitu ya, pekerjaan ini sanggup selesai bagaimana gitu ya. Jadi nanti dinilai. Kemudian nanti artinya kalaupun itu janjinya 90, kemudian bisa diselesaikan dalam waktu 30 hari, ya silahkan, lebih cepat lebih baik toh, sehingga dendanya hanya dihitung sampai 30 gitu kan. Seperti itu. Jadi itu denda dan segala macam itu juga sudah muncul di kontrak teman-teman. Seperti itu. Jadi untuk RPATA ini perpanjangannya itu untuk pemberian kesempatannya maksimal 90 hari kalender ya Pak. Tapi bisa juga mengajukan 2 kali kesempatan dengan total 2 kali kesempatannya ini juga tetap memperhatikan 90 hari kalender. Untuk kontrak yang memang belum selesai ini sudah diberikan kemudahan ya Pak dari DJPB sendiri, dengan adanya yang pertama itu dulu ada bank garansi, tapi kemudian dipermudah lagi dengan dikeluarkannya PMK 109 tahun 2023 tentang RPATA. Jadi teman-teman mungkin yang memiliki kontrak bisa diperhatikan kembali untuk tanggal-tanggal kontraknya, dan bisa dipastikan lagi dengan pihak ketiga untuk perjanjiannya jangan sampai melewati batas waktu ya Bapak. Iya betul. Lebih baik kita mencegah ya daripada kita menggunakan opsi, istilahnya opsi cadangan ya, alternatif ya. Jadi teman-teman di Satker bisa fokus dengan penyedia menyelesaikan dulu nih target sesuai dengan kontraknya dulu. Nah ketika nanti sebelum tanggal di dalam SPM penampungan itu juga ada ini nih batas-batasnya juga, kapan harus diajukan. Nah itu nanti silakan dicek kembali, koordinasi dengan kami. Ketika juga koordinasi dengan penyedia itu mereka, Pak ini nanti BAST-nya itu tanggal sekian Pak, jadi kami nggak bisa pas di batas terakhir menyampaikan SPM kontraktual, maka bisa menggunakan SPM tadi lewat mekanisme RPATA. Jadi itu tadi terkait RPATA. Mungkin Pak terakhir nih sebelum kita tutup, kalau dari KPPN sendiri ada nggak tips tertentu supaya Satker bisa lancar dalam menghadapi LAT tahun 2024? Baik, jadi kalau kita dibilang tips ya artinya ini juga dijalankan juga tidak di satu orang. Jadi karena di Satker itu banyak tim ya, ada KPA, PPK, BPSPM, kemudian staf PPK, bendahara. Jadi semuanya saling koordinasi gitu ya. Mungkin yang pertama itu mengevaluasi kembali nih teman-teman. Jadi di dalam Satker itu ada namanya DIPA. Kemudian di DIPA itu ada kegiatan, di situ ada belanja-belanja yang kapan ini dilaksanakan. Nah, ketika misalnya belanja pegawai, nah ketika evaluasinya untuk bulan November apakah sudah terbayar semua, bulan Desember nanti seperti apa, nah itu perlu dimitigasi. Kemudian untuk belanja barang, untuk yang non kontraktual seperti apa. Jadi karena ya kita istilahnya kalau belanja di akhir-akhir itu kan delivery-nya nggak bagus ya. Artinya kalau ya belanja itu ya sudah di sepanjang tahun itu maksimal gitu ya. Jadi penggunaan atau pemanfaatan jadi APBN-nya itu optimal, tidak di akhir tahun gitu ya. Di akhir tahun ya memang terkait gajinya tadi harusnya seperti itu ya. Kalau kegiatan kebanyakan di akhir tahun itu menjadi tanda kutip pertanyaan gitu ya. Terus mengevaluasi kembali kalau memang terjadi belanja modal nih, belanja modal di akhir tahun. Nah itu diantisipasi dengan koordinasi dengan penyedianya dulu nih. Misalnya Pak,
ini perlu dilihat kembali oleh konsultan pengawas, ini bener nggak ini pegawainya cuma berapa. Kalau bisa misalnya normalnya ini 5 orang, ditambah lagi 5 orang lagi 10 orang sehingga dapat mempercepat gitu ya. Kemudian materialnya, misalnya materialnya kurang nih, ya silakan segera belanja sehingga nanti ketika proses pembangunan tidak terhambat gitu ya. Kemudian evaluasi terus sehingga ketika proyek itu diawasi atau dilakukan monitoring, ya lambat laun kita bisa mempercepat lah. Artinya yang tadinya itu agak lambat jalannya sehingga ketika diawasi jadi lebih cepat gitu ya, kurangnya apa bisa segera diantisipasi. Kemudian yang berikutnya adalah tipsnya kita koordinasi lah dengan KPPN nih. Jadi di kita KPPN ada CSO, ada pegawai KPPN yang lain. Ini kita artinya koordinasi sudah menyediakan jalurnya, bisa ke kantor, bisa lewat Zoom, bisa lewat video, lewat WA gitu ya teman-teman, sehingga hal-hal yang terkait sistem itu sebisa mungkin kita koordinasi dulu bagaimana kita nanti di akhir tahun menyampaikan. Kemudian jika ada kendala, Satker bisa bertanya atau konsultasi sehingga nanti CSO akan memberikan saran atau dari CSO mengalir tanya ke kami ini di para kepala seksi. Kalau nggak bisa tanya ke kepala kantor kebijakannya seperti apa, atau kita juga bisa tanya ke HAI gitu ya, HAI DJBB. Satker juga bisa langsung tanya. Kemudian yang ketiga ya, Satker harus memperhatikan betul tanggal-tanggal penting itu. Kalau bisa itu disosialisasikan secara internal, kapan ini harus diajukan, jangan mepet-mepet nih. Kalau mepet-mepet pas jamnya kemudian ada kesalahan, nah nanti seperti apa? Atau ada yang kelewat terus akhirnya tidak ada masa perbaikan. Yang baik itu ya misalnya sudah mengajukan, namun ketika ada kesalahan ada periode perbaikannya. Nah itu masih boleh Mbak Ji, artinya itu kebijakannya memang diatur seperti itu. Tapi ketika sudah dikasih batas waktu tapi tidak menyampaikan nih, nah itu yang melewati. Nah itu kami kuasa pun ya di aturannya itu berhak menolak nih teman-teman. Jadi nanti akan diambil langkah-langkah untuk solusinya. Namun jangan sampai seperti itu. Nah karena batas-batas tanggal ini nanti di bulan Desember itu cukup banyak, ya itu teman-teman nanti bisa koordinasi dan kami akan mengumumkan tiap hari per hari ya kapan tanggal-tanggal penting dari Satker. Ya mungkin itu ya. Jadi saya ingin kalau Satkernya itu memperhatikan Satkernya cermat dalam LLAT, maka Satkernya menjadi hebat nanti di LLAT. Gitu. Ya, terima kasih Pak Rudi. Ya, hari ini menarik sekali ya pembahasannya teman-teman. Dari pertama kita sudah dijelaskan terkait tentang LLAT 2024. Kemudian ada juga nih terkait RPATA yang memang hitungannya peraturannya ini masih hangat ya Pak, baru muncul di tahun 2023 kemarin. Terus terakhir kita juga sudah dapat tips-tips yang menarik dari Pak Rudi nih untuk menghadapi LLAT 2024. Untuk teman-teman, saya harap bisa memperhatikan ya terkait tips-tips tadi, terutama ini untuk memperhatikan tanggal-tanggal penting LLAT yang sudah diatur di peraturan yang yaitu peraturan Perdirjen nomor 13 tahun 2024. Dan apabila nih teman-teman mungkin masih punya banyak pertanyaan atau mungkin ada kendala nih dalam mengajukan pengelolaan keuangan negara ini, nanti teman-teman bisa langsung menghubungi ke pegawai KPPN Ternate, atau mungkin dari pertama bisa menghubungi dulu ke CSO KPPN Ternate yaitu Mbak Syifa atau Mas Faisal. Nah mungkin sekian ya Pak untuk hari ini, terima kasih banyak. Dan untuk Sobat Termos, terima kasih juga sudah menyimak episode hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.